Shalom jemaat Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab online Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Menahem Laswardi Suteja, di mana kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab di Kitab Ester. Kali ini kita membahas Kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-17. Nah, namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama belajar memahami tentang kitab Ester, khususnya di dalam pasal yang keempat ini. Kami berdoa memohon hikmat-Mu, penyertaan-Mu di dalam pemahaman Alkitab kali ini. Untuk segenap jemaat-Mu yang boleh diberkati melalui pemahaman Alkitab online ini, kami juga berdoa, mohon Tuhan juga menuntun mereka untuk mereka boleh belajar memahami dan lagi diubahkan melalui pemahaman Alkitab kami ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita akan bersama-sama melihat tentang kitab Ester pasal yang keempat. Ya, jadi kali ini kita akan membahas bersama-sama dalam Ester 4 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Nah, kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu untuk Ester 4 ayat yang pertama sampai ke-17 ini. Ya, saya akan bacakan buat kita semua ya, Ester 4 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Ayat yang pertama. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, pada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis, oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ayat yang keempat, ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitakan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabung padanya, tetapi tidak diterimanya. Ayat yang kelima, maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan Baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap
bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat yang ke-16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, maka kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, di dalam pemahaman Alkitab Esther 4, 1 sampai 17 kali ini ada 4 bagian ya yang coba akan saya bawa buat jemaat sekalian ya. Itu yang pertama pendahuluan, lalu kita akan mencoba melihat lebih dalam akan makna asli dari ayat yang pertama hingga yang ke-17, lalu dari kisah Esther 4, 1, 17 ini kita melihat relevansinya dalam kehidupan kita hari ini, dan bagaimana dengan kesimpulan atau penutup. Nah, ini kita akan melihat ya pendahuluan daripada Esther 4, 1 sampai 17 ini ya. Nah, Tuhan kita sudah belajar ya di minggu-minggu yang lalu di pendalaman Alkitab kita, bahwa di dalam pasal-pasal sebelumnya bagaimana kita telah belajar melihat tentang keteguhan iman Mordekai yang sama sekali tidak mau berkompromi pada saat disuruh sujud dan menyembah Haman. Nah, Mordekai adalah seorang Yahudi yang begitu mengasihi Allah dan dia sangat menjunjung tinggi firman Tuhan di dalam hidupnya, yang dimana tidak boleh menyembah Allah lain atau orang lain selain hanya boleh menyembah kepada Allah yang hidup. Itulah panggilan sebagai seorang Yahudi, bukan bahwa tidak boleh menyembah manusia, tidak boleh menyembah yang lain, karena menyembah manusia yang lain dipercaya itu melawan akan titah hukum Allah, gitu ya, hukum Taurat. Meskipun dengan ancaman kekanan dan kesulitan apapun, nah, Mordekai juga tetap tidak mengkhianati Tuhannya. Nah, kita lihat iman Mordekai ini benar-benar teguh. Nah, lalu di pasal yang keempat ini kita akan melihat sebuah perkabungan Mordekai, ya karena memang respon Haman melihat tingkah Mordekai ini yang bagi Haman itu membuat panas dan sakit hati, membuat begitu membenci ya ketika Mordekai itu kok begitu gitu ya, tidak mau nurutin ya perintahnya. Namanya juga manusia ya, yang dimana ketika dia ingin disembah dan kalau ada orang yang tidak mau menuruti, tentu bagi Haman ini adalah musuh yang harus dihancurkan. Dan tidak hanya Mordekai saja, nanti kita lihat bahwa Haman itu begitu membenci bangsa daripada bangsa Mordekai ya, ras daripada Mordekai yaitu bangsa Yahudi. Nah, di pasal 4 ini kita akan melihat sebuah kisah cerita bagaimana respon ketika Haman itu dan raja itu mengeluarkan titah untuk menghabiskan seluruh keturunan atau seluruh kaum bangsa Yahudi. Ya, baratnya kalau pakai bahasa saya mungkin rencana untuk Holocaust, menghabiskan seluruh ras bangsa Yahudi. Nah, pasal 4 ini menjadi respon Haman, perkabungan Haman tentang titah itu dan bagaimana permintaan Mordekai pada Esther
untuk supaya upaya Esther sebagai ratu untuk bisa menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, dalam kitab Esther 4:1-17 ini merupakan sebuah narasi yang dimana saya mencoba untuk memilah di perikop ini, narasi ini dijabarkan menjadi sebuah 6 babak. Kalau ketika saya mengimajinasikan ya, mencoba membayangkan percakapan atau drama, kalau dijadikan drama ini ya kisah Esther pasal 4 khususnya ini dibagi dalam 6 babak begitu ya. Kira-kira demikian untuk menolong kita untuk boleh melihat di dinamika tension apa sebuah klimaks-klimaksnya bahwa bagaimana narasi kisah nyata ini tentunya yang ketika kalau kita coba imajinasikan menjadi sebuah drama menjadi drama 6 babak ya. Nah, adapun 6 babak tersebut gitu ya kita melihat babak yang pertama Mordekai berkabung di dalam ayat 1-3. Lalu babak kedua tentang perjumpaan pertama Esther dengan Mordekai yang bergabung, yang dimana perjumpaan ini tidak secara langsung, namun Esther itu menyuruh salah satu utusannya, Hatta, dan menjadi babak ketiga ketika Hatta dikirim kepada Mordekai. Lalu babak yang keempat itu ketika bicara keengganan Esther untuk menuruti permintaan Mordekai ketika Hatta sudah dikirim kepada Mordekai dan dikirim balik kepada Esther. Dan babak yang kelima, ya bagaimana keengganan Esther itu juga diresponi oleh sikap Mordekai yang menegaskan urgensitas atas permohonan dan permintaan ini. Dan babak yang terakhir 6 ada bisa bisa katakan jadi babak final ya di mana Esther menuruti permintaan Mordekai ini. Nah, maka mari jemaat Tuhan sekarang kita akan melihat makna asli ini yang dimana ketika saya mencoba makna asli ini saya mengikuti dengan 6 babak yang coba saya jabarkan tadi, ya. Nah, maka mari kita akan melihat babak yang pertama di ayat 1 yang ketiga dengan subjudul yang coba saya kembangkan yaitu bicara Mordekai bertabung, ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga, di situ ketika Mordekai itu mengetahui segala yang terjadi, yaitu sebuah keputusan untuk menghancurkan, membinasakan bangsa Yahudi, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, kain abu, gitu ya, dan itu menjadi sebuah custom atau budaya yang umum juga pada waktu itu ketika seorang mengalami duka cita dia memakai kain kabung gitu ya. Cara-cara digunakan juga pada saat itu untuk menunjukkan ekspresi duka citanya ya dan bagaimana dia melolong gitu ya, menangis itu menjerit nangis nyaring di dalam sebuah kesedihan ya dan itu melolong itu tidak hanya sekedar di dalam rumah tapi dia berjalan sampai di tengah-tengah kota berkeliling gitu ya dengan suara nyaring dan pedih menceritakan bahwa bagaimana kesedihan yang amat sangat gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah reaksi Mordekai atas sebuah keputusan untuk memusnahkan orang Yahudi itu begitu kuat. Meski demikian, tak mungkin juga bagi Mordekai untuk mendatangi Haman dan bersujud di depan dia, bukan? Karena itu bukanlah sifat dan karakter daripada seorang Mordekai, ya, yang begitu taat dan teguh kepada iman dan pendiriannya. Tidak mungkin dia datang memohon bersujud kalau beginian, berarti kan menuruti kemauan Haman dan itu berarti menodai kesucian dan menodai ketaatan dia kepada Allah, ya. Dan lagi pula Mordekai memahami juga sifat hukum di Persia yang tidak bisa diubah. Dan ketika hukum dikeluarkan maka tidak akan mungkin bisa diubah meskipun seandainya dia persetujuan dia itu menjadi sebuah sia-sia malah merupakan kekejian bagi Allah dan Mordekai sangat berdosa dan akan mendapat hukuman kan. Nah, memakai kain kabung abu itu sebagaimana yang sudah saya katakan adalah cara-cara yang digunakan untuk menunjukkan duka cita. Bagaimana tidak saat sedih setelah mendengar dan membaca berita diperintahkan Haman di semua daerah Persia untuk memusnahkan, membunuh, dan membinasakan semua orang Yahudi, di mana Mordekai itu juga adalah seorang Yahudi.
keberadaan Mordekai sebagai orang Yahudi ternyata kita lihat bahwa itu telah diketahui oleh Haman gitu ya, yang dimana membuat Haman itu semakin membencinya. Haman itu kalau kita melihat sejarahnya merupakan keturunan bangsa Amalek, yang dimana sejarah itu juga mencatat bahwa bangsa Israel itu berkali-kali itu telah menghancurkan dan mengalahkan bangsa Amalek baik di zaman Musa maupun di zaman Saul. Nah, saya coba bisa mencoba memahami ya bahwa bagaimana kebencian Haman, dendamnya Haman itu kepada bangsa Israel, sebuah bangsa yang telah mengalahkan berkali-kali bangsanya, yaitu bangsa Amalek. Nah, sungguh pun memperlihatkan tangisan kesedihan dengan memakai kain kabung di pintu gerbang istana itu sesungguhnya juga dilarang, Bapak Ibu saudara sekalian, ya bahwa orang dilarang untuk apa namanya didatang masuk ke istana raja dengan berkain kabung, gitu kan? Bagaimana yang dikatakan di ayat yang kedua, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Namun larangan ini akhirnya tidak dihiraukan oleh Mordekai. Kenapa? Karena akan ancaman kematian di depan mata Mordekai dan juga bangsanya. Oleh karena keputusan keji Haman ingin memusnahkan bangsa Israel. Ya, nah di sini kita lihat bahwa Mordekai itu tidak sedang berkabung hanya untuk dirinya sendiri atau secara pribadi, tapi dia juga berkabung untuk seluruh bangsanya. Dan dia lakukan itu sangat terbuka, gitu ya, karena dia sedang berkabung bagi sebuah bangsa yang terancam, ya. Sehingga dia tidak hanya bergabung secara personal pribadi, dia pergi ke tengah kota, bahkan di depan gerbang raja, ya, dan dia juga tidak bisa masuk sampai ke dalam gerbang karena terlarang bagi orang yang bergabung, ya. Dan juga digambarkan bahwa semua orang Yahudi juga tidak berpuasa. Hal ini menunjukkan bahwa orang Yahudi adalah orang taat dan beribadah kepada Allah, gitu ya. Meskipun nama Allah itu dalam kisah ini tidak tersebut atau tidak disebut-sebut, gitu kan. Nah, tapi kalau di ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang Yahudi itu puasa ratap tangis, gitu kan, dan banyak orang membentangkan kain kapung dengan abu sebagai lapik tidurnya, menggambarkan bahwa orang Yahudi pun juga kaget dan mengalami shock dan kesedihan dan apa tangisan ratapan memohon kepada Allah meskipun nama Allah tidak disebutkan di cerita di pas ayat ini. Dan bahkan kalau diperhatikan di dalam surat kitab Esther uh, tulisan nama Allah itu tidak tertulis, namun bukan berarti lalu kisah ini bukan bicara tentang firman Tuhan. Nah, lalu kita masuk kepada babak yang kedua, yaitu di pasal yang di ayat, mohon maaf, di ayat yang keempat, itu tentang perjumpaan pertama Esther dengan Mordekai, ya, di mana ketika dayang-dayang sida-sida Esther itu memberitahukan Mordekai itu kepada Esther, gitu ya, dan membuat hati sang ratu itu risau. Lalu dikirimkanlah salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda raja itu untuk melayani Esther, yaitu Hatta. Dia dengan membawakan pakaian apa namanya supaya Mordekai itu berganti, ya. Lalu Mordekai menolak, ya, ketika dikirimkannya pakaian. Lalu sida-sida Hatta yang dipanggil itu dipanggil untuk menanyakan apa artinya atau sebabnya Mordekai itu bergabung seperti itu, ya. Jadi dayang-dayang itu memberitahukan pergabungan Mordekai pada Esther dan membuat hati Esther itu risau. Nah, di sini kita melihat bahwa Esther itu sebenarnya tidak melupakan orang tua yang mengasuhnya, meskipun dia sudah menjadi ratu, ya dia bukanlah tipe kacang yang lupa kulitnya, kira-kira kalau pakai peribahasa demikian. Ya, Esther yang tidak mengetahui adanya keputusan itu, akhirnya meminta kejelasan alasan kenapa
Mordekai itu bersedih berkabung mengapa Mordekai itu meratap, ya, mengenai alasan peratapan Mordekai. Lalu Mordekai itu memberitahukan dia, gitu ya, di ayat yang keempat sampai ke-8 tentang sebuah pentingnya situasi eh, ancaman bangsa Yahudi dan mendorong dia untuk membela bangsanya di hadapan raja. Nah, maka masuklah kepada babak yang ketiga, yaitu Hatta dikirim kepada Mordekai. Nah, pada bagian yang ketiga ini Esther itu memanggil kan yang seorang bernama Hatta, sida-sida raja yang ditetapkan untuk melayani Esther untuk utusan berbicara kepada Mordekai. Sehingga di ayat 5 sampai 8 itu menggambarkan sebuah percakapan tak langsung antara Esther dan Mordekai melalui perantara yang bernama Hatta ini, ya. Nah, setelah ayat 5 sampai yang ke-8 itu berbicara tentang apa namanya sebuah percakapan tak langsung antara Esther dan Mordekai melalui perantara yaitu Hatta, ya, yaitu memberitahukan tentang apa maklumat mengerikan untuk membinasakan bangsa Israel itu, ya, yang menjadi dasar perkabungan daripada Mordekai, yaitu sebuah keputusan dan juga tentang apa namanya sebuah undang-undang dan begitu yang mengerikan yang dikeluarkan oleh Haman, gitu, ya. Dan di babak yang keempat, ya, bagaimana respon pertama, ya, tentang membicarakan sebuah keengganan Esther itu untuk menuruti permintaan Mordekai, yaitu untuk menghadap raja dan memohon belas kasihan dan untuk supaya undang-undang itu tidak dilaksanakan dan dibatalkan, gitu ya. Kenapa? Karena Esther itu yang memahami situasi istana, yang tahu meskipun ia berkedudukan sebagai ratu, lalu tidak membuat dengan seenaknya bisa datang menghadap raja dengan peraturan dan kebudayaan pada waktu itu, ya, yang dimana nyawa itu menjadi taruhannya, gitu ya, bahwa dimana kalau seorang, gitu ya, baik laki-laki atau perempuan, ya, di ayat yang ke-11, kalau menghadap raja itu dengan tidak dipanggil berlaku satu undang-undang yaitu mati, ya, dan hanya orang yang mendapatkan kemurahan yaitu ketika raja menggunakan tongkat emas yang boleh tetap hidup, gitu ya. Jadi Esther enggan karena memahami situasi budaya waktu itu. Kalau raja tidak manggil, orang datang begitu saja dengan nanya, ya pasti mati, gitu ya. Kecuali nanti kalau raja berkemurahan menggunakan tongkat emas, gitu ya. Jadi Esther mengatakan, aku ini, gitu ya, katakan di ayat yang ke-11, 30 hari tidak dipanggil, sehingga tidak bisa menghadap raja dengan seenaknya, dengan tiba-tiba begitu, ya. Nah, di sini kita melihat sebuah respon Esther yang bisa disingkat dengan satu kata, kata tidak, ya, tidak bisa, tidak mau, gitu kan, melakukan permintaan Mordekai. Nah, maka masuklah kita di babak yang kelima, ya. Nah, ya, sebelum kita masuk di babak yang kelima, saya ingin menekankan kembali, gitu ya, 30 hari Esther itu ya diundang sama raja, maka sangatlah kecil kemungkinannya eh, untuk bisa hidup, kan, ya, sama saja dengan menghantar nyawa, kira-kira begitu maksudnya. Nah, maka masuklah kita di babak yang kelima, yaitu Mordekai itu menegaskan kembali akan urgensitas dan gawat pentingnya keadaan dan urgensitas dari permintaannya ini, ya. Ketika Mordekai ini menerima jawaban dari Esther tentang bagaimana sulitnya untuk bisa menghadap kepada raja, maka di ayat yang ke-13 dan 14 ini merupakan sebuah respon yang cukup keras, gitu ya, daripada Mordekai,
yang dimana tujuannya untuk menekankan betapa genting, gawat, dan sebuah urgensitas dari permintaannya ini bukan hanya asal meminta, memohon yang bukan-bukan. Ini ada suatu hal yang penting. Ya, sebuah jawaban yang begitu keras dan tegas dari Mordekai untuk disampaikan pada Esther. Ya, dengan salah satu kutipannya dikatakan, jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Gitu ya. Mana sebetulnya Mordekai ini benar-benar juga membutuhkan juga pertolongan daripada Esther di dalam masa-masa genting dan digambarkan masa yang begitu gelap ini. Ini adalah masalah yang begitu genting, tidak hanya bagi Mordekai, tapi bagi semua bangsa Yahudi, yang dimana Esther pun juga orang Yahudi yang akan terancam akan dibunuh. Ya, jadi sesungguhnya tidak ada alasan apapun selain ya memang ini harus dilakukan, gitu ya. Sebuah permintaan yang mungkin bagi Esther di awal itu suatu permintaan yang impossible, itu sama saja dengan menghantar nyawa, gitu ya. Tapi Mordekai itu menjawab bahwa siapa tahu justru saat inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu, ya. Dengan kata lain mungkin saya bisa katakan mungkin ya inilah yang apa ya, Tuhan sudah rencanakan, kan. Kenapa engkau bisa menjadi kedudukan sebagai ratu, bukan suatu kebetulan, saya kira begitu ya. Kalau engkau sudah menjadi ratu, ya, maka Mordekai itu menyampaikan sebuah jawaban yang keras, gitu ya, bahwa jangan dikira nanti engkau sendiri dalam istana akan selamat, gitu ya, hidup dalam segala kemewahan, kemuliaan, gitu kan, dilindungi banyak tentara, di mana tetap kita akan menjamin dan akan menamakan nyawamu, ya. Jadi dalam kondisi seperti inilah yang dibutuhkan sebuah tindakan brave, gitu ya, tindakan berani, dan nekat tapi bukan ngawur, tindakan seperti tindakan berani, brave, itu kan bukanlah sekedar sebuah alasan dan juga ketakutan, ya, di mana dikatakan sebuah perlu action, perlu sama-sama menanggung kesulitan dan resiko. Itu kan, inilah yang dikatakan punya jiwa nasionalis, kebangsa, jiwa untuk mencari keselamatan bersama-sama. Nah, dan lagi Mordekai itu mengatakan sebuah perkataan yang penuh dengan iman percaya sesungguhnya, ya, bahwa bangsa Israel akan tetap ada pertolongan dan diberkati sampai selama-lamanya sebagaimana janji Allah kepada Abraham, ya, yang terungkap dari sebuah statementnya, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Nah, dalam kondisi seperti inilah sebuah ketegasan dan keyakinan sangat diperlukan untuk menghancurkan segala kemunafikan hati, ketakutan, ya, kekejutan, dan juga mungkin bisa dikatakan pengecut, begitu ya. Nah, setelah ini kita akan melihat, gitu ya, dari situ Mordekai juga menekankan siapa tahu justru pada saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bahwa kedudukan sebagai ratu itu bukanlah sebuah kebetulan, tapi bukan ada sebuah rencana ilahi, divine planning. Iman yang dimiliki Mordekai itu sangat begitu luar biasa, yang percaya dan teguh kalau Allah itu tidak akan membinasakan bangsa Yahudi. Ya, mungkin secara detail Mordekai juga tidak bisa paham bagaimana pertolongan Allah ini, tapi Mordekai didorong dengan sebuah keberanian memohon, dan ya memang Esther kedudukan itu ada mungkin sebuah rencana planning, ada sebuah divine uh, planning. Kenapa Esther bisa ditempatkan dan bisa menjadi ratu? Mordekai ini memiliki ketajaman iman yang begitu jeli. Mordekai mempercayai yang disebut dengan providensia Allah, providensi ilahi. Nah, mungkin Tuhan akan menamakan Yahudi ini melalui Esther. Itulah mungkin sebuah keyakinan yang ada, yang saya coba untuk pahami, sebuah statement daripada Mordekai. Meskipun tidak ada kata-kata Allah di dalam ayat yang kita baca, tapi ada sebuah karakter ilahi dari Mordekai. Dia percaya bahwa ada pertolongan buat bangsa Israel, dan dia percaya bahwa Esther menjadi ratu itu bukanlah sebuah kebetulan belaka. Ada sebuah rencana-rencana, ada sebuah eh, apa ya, divine ketetapan Allah yang mungkin pada saat itu tidak bisa dipahami dengan penuh, tapi Mordekai punya iman dan percaya yang. Maka kita melihat ada tiga hal yang bisa saya gambarkan, ada tiga hal yang ditekankan Mordekai itu kepada Esther.
Yang pertama, Mordekai itu mengingatkan kepada Esther untuk berpikir dengan baik bahwa keputusan dari Haman itu melibatkan semua orang Yahudi, tidak peduli dimanapun dalam kerajaan. Yang dimana sungguhnya Mordekai ingin meyakinkan Esther bahwa hal paling berbahaya adalah do nothing. Ya, hal yang paling berbahaya itu dengan tidak melakukan apa-apa, do nothing. Ya. Lalu yang kedua, penekanan ini adalah bicara bahwa Esther itu punya merupakan satu-satunya harapan bagi bangsa Yahudi. Kalau di dalam film itu digambarkan, you are the last hope, but the true hope, gitu ya, kira-kira kalau di dalam bahasa film atau dramanya. Ya, Esther ini menjadi sebuah harapan, satu-satunya harapan terakhir bagi bangsa Yahudi. Tentunya bukan berarti lalu keselamatan itu ditentukan oleh Esther. Tentu Mordekai percaya bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah, tetapi melalui Esther, gitu ya, yang adalah ratu yang menjadi satu-satunya harapan bagi bangsa Yahudi pada waktu itu di dalam kacamata mata jasmani, ya. Dan Mordekai juga menekankan bahwa keselamatan keluarga Esther itu juga ada di tangan Esther, ya. Yang adalah juga Mordekai yang adalah pamannya. Lalu sampailah kepada babak keenam atau bicara saya katakan babak yang terakhir, yaitu Esther meresponi dengan mau ya menuruti permintaan Mordekai, dan sebuah statement luar biasa yang saya katakan ini sebetulnya juga menjadi inti daripada kitab Esther, gitu ya, sebuah statement yang sebenarnya itu sangat terkenal, gitu ya, di mana sebuah jawaban gas, itu kan jawaban yang begitu gas eh, yang dikeluarkan oleh Esther menjadi respon daripada statement tegas dan keras dari Mordekai, ya. Jadi statement tegas keras dari Mordekai ini merubah pendirian Esther yang tadinya penakut. Aku ini tidak dipanggil raja, ini sama saja mengantar nyawa. Gambarannya begitu, Bapak Ibu, ya. Tapi ketika Mordekai itu tegas merespon, Esther ini merespon dengan sebuah jawaban yang tegas, jawaban yang berani, yang luar biasa, begitu ya. Yang nanti kita akan lihat di dalam ayat yang apa namanya ke-6, ya. Nah, kita lihat bahwa Mordekai itu menjadi sebuah sosok figur ayah bagi Esther juga. Ya, ayah penuh dengan integritas dan begitu mengasihi Tuhan, dan pasti juga sangat dikagumi oleh Esther meskipun Mordekai itu bukan orang tua kandung atau papa asli, ya. Dan dari kecil mungkin Esther itu telah menerima didikan ketuhanan dari Mordekai, ya, dan itu mendidiknya sampai membuat dia menjadi seorang wanita dewasa, begitu anggun dan mengasihi Tuhan juga sebagaimana Mordekai mengasihi Tuhan dan taat pada Tuhan. Tahu dari mana? Ya tahu ketika Mordekai itu tidak mau menuruti perintah untuk sujud menyembah Haman. Ya, nah, maka di ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 kita melihat jawaban Esther yang begitu mengagumkan. Itu di mana Esther meminta untuk mengumpulkan semua bangsa Yahudi yang terdapat di Susan dengan tujuan untuk melakukan sebuah perkabungan yang lebih sungguh-sungguh dan lebih keras, berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum, yang menggambarkan sebuah memang urgensitas, sebuah kengerian, keseriusan yang harus dikerjakan bersama-sama, tidak dikerjakan oleh satu dua orang karena ini menyangkut keselamatan sebuah bangsa. Ya, di mana Esther pun juga tidak hanya sekedar menyuruh, tapi dia juga melakukan, gitu ya, juga ikut berpuasa, dan dia juga mengajak seluruh dayang-dayangnya berpuasa. Dan di mana setelah itu, gitu ya, sebuah ketekatan yang bulat, Esther akan menghadap raja, meskipun tidak dipanggil, dan itu melawan undang-undang, gitu ya. Sebuah ketekatan demi keselamatan orang Yahudi dan nyawa taruhannya. Karena di ayat yang ke-16 akhir, katakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Itu sebuah perkataan heroik, kalau saya bisa katakan, ya. Sebuah statement seorang hero, sebuah heroik, seorang wanita heroik. Kalau izinkan saya sedikit melebar, inilah yang disebut dengan the Wonder Woman. The Wonder Woman itu bukan dengan Wonder Woman sebagaimana yang digambarkan di komik-komik DC yang diperankan oleh apa namanya aktris
diperankan aktris Yahudi juga yang bernama Gal Gadot kan, yang hari ini Wonder Woman itu. Tapi inilah tokoh wanita Yahudi, ya. Mungkin kalau saya bisa melebar gambarkan, inilah Gal Gadot di masa itu, ya, Wonder Woman, Esther. Dengan katanya, gitu ya, untuk keselamatan orang Yahudi, dia maju, nyawa menjadi taruhannya. Kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Sungguh luar biasa, saudara. Kisah epik ini saya gambarkannya, khususnya di pasal 4 ayat 1 sampai 17. Nah, maka dari kisah, saya katakan kisah epik ini, nah kita akan mencoba melihat relevansinya di masa ini. Ya, nah, melalui kisah ini, sesungguhnya kita belajar akan sebuah keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Allah, yang dimana pengharapan yang teguh itu memampukan kita untuk bisa menghadapi dan akan menerobos sebuah awan pekat sebuah kehidupan. Nah, tatkala kita menghadapi masa-masa sulit dan merasa tidak ada jawaban, sebuah momen-momen penentu di dalam kehidupan ini, dan sekarang tidak ada jawaban, ya, penentu, momen defining moment, di mana mungkin bisa jadi nyawa taruhannya, dan serasa dia ada jawaban yang solutif dan terlihat nyata dan cepat pada waktu itu. Nah, dari kisah Esther ini kita belajar untuk tetap meyakini akan kebesaran Tuhan dan kehadirannya yang tetap ada, walaupun tidak terlihat oleh mata jasmani pada waktu. Tapi sesungguhnya Tuhan itu tetap hadir bersama kita. Dialah sumber keyakinan dan pengharapan orang percaya di tengah penderitaan. Nah, seperti halnya dengan Esther, keyakinan Esther juga menjadi keyakinan kita bahwa dia selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap ruang dan waktu, serta panggilan kita untuk tetap setia dan taat pada Tuhan, walau nyawa itu menjadi taruhannya. Lalu yang poin yang keempat, ya, relevansinya dalam kehidupan kita, poin yang keempat. Menjadi Kristen bukan bicara tentang wah kekayaan, ya. Saya salah tulis, ya. Mohon maaf. Menjadi Kristen bukan bicara bagaimana kita bisa menjadi kaya, wah bagaimana kita itu sukses gitu ya, tetap terus naik dan tidak pernah turun, wah selalu menjadi kepala, tidak mau jadi ekor gitu ya. Tetapi menjadi Kristen itu tentang bagaimana kita itu terus percaya, bersandar, dan mau dibentuk semakin serupa dengannya di dalam segala perkara, terlebih di dalam sebuah kesulitan dan kesukaran, dan bagaimana itu kita tetap terus mau setia sampai titik akhir kehidupan kita dengan apapun halangannya dan harga berapapun untuk kita berani hadapi. Bicara tentang mau setia pada Tuhan sampai akhir gitu ya, apapun dan berapapun harga yang harus kita bayar, karena kita tahu kita juga telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Jadi menjadi Kristen bukan hanya bicara menyuburkan keinginan hawa nafsu, wah tentang kekayaan, kesuksesan jasmani, meskipun ketika kita menjadi kaya, fine gitu ya, kita sukses, oke, tetapi bukan itu bidang yang menjadi Kristen. Tapi bagaimana kita percaya, bersandar, berharap, meyakini dan menghidupi akan anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana itu kita hidupi, kita imani, dan kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus menghadapi, tetap percaya pada Dia sampai akhir, meskipun dengan resiko apapun, harga apapun, bahkan harga nyawa pun yang jadi taruhan. Dan yang kelima, terkadang masalah dan bahkan mungkin sebuah duka cita adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Ini adalah cara Tuhan yang sulit dimengerti oleh manusia, Bapak Ibu. Ya, bagaimana gitu ya kita melalui kesulitan duka cita kita kok malah makin dekat. Tapi dalam realita kenyataan sungguh pun ya, cara Tuhan yang kadang-kadang sulit dipahami ini, kadang-kadang Allah itu mengizinkan kesulitan terjadi di dalam umatnya, di dalam kita, supaya kita itu akhirnya betul-betul memanggil nama Tuhan. Betul, saudara. Kadang-kadang kalau di tengah-tengah kenikmatan, keenaan, justru seringkali kita itu malah lupa Tuhan dan kita lebih fokus sibuk kepada anugerahnya dan kita lupa kepada si pemberi berkat anugerahnya.
Bukankah demikian? Ketika kita berlimpah, enak gitu, kita malah lebih terfokus, kita malah lebih attention kepada berkatnya, dan kita malah cenderung lupa pada pemberi berkatnya. Nah, terkadang, dan bahkan mungkin sering, justru di masa-masa sulit dan sukar ini, membawa kita itu semakin dekat dan ingat kepada Tuhan. Sekarang melalui kisah ini kita juga dibawa, diingatkan, ya, bagaimana seperti Mazmur 23. Bahkan di tengah-tengah lembah yang kelam, ya, digambarkan sebuah kedekatan, gadamu dan tongkatmu. Ya, sebuah kata ganti mendekatkan sebuah kedekatan. Nah, seringkali masalah dan duka cita Tuhan pakai. Kenapa? Karena Tuhan itu tertarik untuk membentuk hati kita. Tuhan tidak tertarik dengan sekitar kita, tapi Tuhan tertarik dengan apa yang ada di dalam diri dan dalam hati kita. Dan dia ingin membentuk kita, dan seringkali Tuhan memakai apa yang ada di sekitar kita, yaitu problem kesulitan, menjadi sarana untuk semakin membentuk iman kita semakin dewasa dan teguh. Nah, maka sampailah kita pada kesempatan ini tentang kesimpulan yang bisa kita dapat gitu ya dari kisah, kalau bisa saya bahasakan ini dalam bahasa anak muda kali ini, dalam kisah The Wonder Woman gitu ya, sebuah Esther, seorang wanita Yahudi. Sama Wonder Woman hari ini diperankan yang cukup ramai ya, yang mungkin melekat di hati-hati anak Gen Z, anak milenial, Gal Gadot, seorang aktris selebritis orang Yahudi. Esther ini juga adalah orang Yahudi, tapi bagaimana Wonder Woman ini tidak dengan keperkasaan, dengan senjata yang luar biasa, tapi dengan sebuah iman yang teguh kepada Tuhan. Katakan, kalaupun aku mati, biarkan aku mati. Sungguh luar biasa, saudara. The Wonder Woman, the Queen Wonder Woman. Ya, maka kesimpulannya, saudara, di dalam hidup ini selama kita itu bernapas, masalah akan tetap selalu ada. Jadi jangan dipikir kita menjadi orang Kristen, wah tidak akan ada masalah gitu ya. Semua fine, tenang, wah semua happy-happy. Enggak. Kenapa, saudara? Karena Alkitab itu kan mencatat gitu ya. Ketika kita mengiring Tuhan Yesus, kita itu digambarkan seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Jangan dibalik, karena kalau dibalik, itulah yang menjadi keinginan kita kan. Seekor serigala di tengah-tengah domba itu sama saja dengan buffet, gitu kan. Tapi Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Tuhan Yesus ngomong seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Wah, itu problem besar. Nah, tapi kita dipanggil bukan untuk lari dari masalah, namun bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, karena domba di tengah-tengah serigala, wah itu berarti mati, matian. Tapi bagaimana justru kita ditempatkan gambaran seperti seekor domba di tengah-tengah serigala, sesungguhnya kita tidak mati. Kenapa? Karena di balik domba ada Allah yang maha kuasa. Nah, kita dipanggil seperti domba yang mengandalkan kekuatan gembalanya. Domba yang berserah berharap pada gembala kita, gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Maka kita bukan dipanggil untuk lari dari masalah, bukan dipanggil untuk mengatakan Tuhan kok banyak masalah, tapi kita dipanggil menghadapinya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan itu selalu hadir dan senantiasa hadir di dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, masalah seperti sebuah awan yang gelap kelam seakan-akan tidak ada jalan keluar. Nah, yang keempat, jalannya sungguh ajaib dan seringkali tak terselami. Ingatlah sebuah statement yang seringkali itu menguatkan saya gitu ya, bahwa ketika jalan kita buntu, seakan-akan itu kita berada di sebuah kota, di depan tembok, di belakang tembok, di sebelah kanan kita tembok, di sebelah kiri kita tembok yang tebal. Tapi sesungguhnya bahkan di bawah itu tanah tembok, tidak ada nih jalan keluar. Tapi tahukah bahwa di atas itu bukanlah tembok, ada pintu yang selalu terbuka. Ketika pintu di depan saudara tertutup, pintu di belakang saudara tertutup, kiri kanan tertutup, bahwa ada jalan, ingatlah, pintu selalu terbuka dari atas. Karena pintu atas itu tidak pernah tertutup. Karena Tuhan itu selalu hadir dan dia akan menuntun menyertai. Dan jalannya sungguh tak terselami, tapi sungguh ajaib. Dan itu telah terbukti, yaitu apa?
anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang memberikan pengharapan jaminan bahwa apapun yang di dalam hidup ini tidak akan memisahkan kita dari Dia. Walaupun memang nyawa taruhannya bukan berarti sebuah kematian kekal, ya, namun sebuah akhir dari hidup kita yang penuh dengan kesukaran dan kita akan boleh menikmati bersama dengan Tuhan. Nah, yang kelima, Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menjadi alatnya dalam melakukan kehendaknya. Nah, kita bicara dari iman Mordekai yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja. Esther menjadi ratu pada waktu itu bukanlah sebuah kebetulan. Justru pada saat-saat seperti genting seperti inilah engkau beroleh dengan seorang ratu. Artinya ada sebuah tujuan mulia, tujuan luar biasa. Ya, ketika Esther menjadi ratu, dan kita akan melihat bahwa iman Mordekai itu terbukti, gitu ya, bagaimana kisah-kisah Esther 5 sampai 10 sesungguhnya rencana busuk daripada Haman itu gagal. Kenapa? Karena Allah itu berdaulat berkuasa. Dia tetap terus memelihara umatnya. Dan melalui kisah Esther ini meskipun nama Allah tidak disebut, namun karya Allah itu sungguh luar biasa, gitu ya. Bisa saya katakan God is in work in silence. Allah tetap bekerja bahkan di tengah-tengah sebuah keheningan. Ya. Nah, maka ya, poin yang keenam, bila kita hidup mengikuti pimpinan Allah, maka apapun keberadaan kita dan dimanapun posisi kita, Allah menempatkan kita dengan sebuah maksud tertentu. Tidak ada yang bilang my life is an accident. No, our life is not an accident. Tidak ada yang bilang hidup ini kecelakaan, hidup ini kesia-siaan. Karena Allah menempatkan saya dan saudara itu dengan suatu maksud tertentu. Sebab itu kita perlu hikmat untuk kita bisa mengetahui rancangan Allah dan tentu saja kesetiaan dan keteguhan untuk berjalan sesuai dengan rencana ilahi, rencana Allah dalam kehidupan saya dan nah, maka Bapak Ibu Saudari sekalian, itu yang boleh saya bagikan pada kesempatan kitab online pada siang hari ini, di mana saya juga tetap terus mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti Esther 4117 ini secara onsite atau secara live streaming pada nanti sore Selasa 3 Oktober 2023 jam setengah 6 sore di Tamu Harapan. Saya bisa datang di Tamu Harapan. Kalau saudara, bukan berarti kalau saudara tidak bisa mengikuti, bisa mengikuti secara live streaming yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Ikuti secara onsite ya di Tamu Harapan PF1 di gereja kita tercinta, Gereja Isa Al-Masih Surabaya, atau secara live streaming di YouTube channel, saudara ketik aja Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita ya, Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, demikian pemahaman Alkitab saya pada siang hari ini. Semoga ini boleh bermanfaat dan membangun kita semua, termasuk juga saya sendiri. Nah, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui kisah Esther 4 ini kami boleh belajar bersama-sama. Kita terus memohon hikmat-Mu atas kami, terlebih untuk sebentar sore dalam pemahaman Alkitab secara onsite dan juga live streaming yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Penatua Lindra Haryanto. Berikanlah hikmat, kekuatan penyertaan, dan juga kami semua yang akan hadir mengikuti secara streaming. Pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.